Halo, saya Rio, hobinya berpetualang dan jalan-jalan. Vlog sebelumnya adalah part 2 dari cerita pendakian saya di Gunung Bawang via jalur Mati dalam rangka event bersih gunung yang diadakan oleh Respect Community. Dan vlog ini adalah part 3-nya sekaligus part terakhir. Vlog kali ini diawali dari pos 2 dan kemudian dilanjutkan dengan trekking menuju puncak hingga akhirnya kembali turun dan melakukan proses pemilahan sampah. Perjalanan yang tampil di part 3 ini akan sangat berbeda dari part-part sebelumnya karena saya lebih banyak menghabiskan waktu trekking seorang diri dan kondisi medannya yang sudah jauh berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dan berencana untuk mendaki Gunung Bawang via Madi ini bisa saksikan terus dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa durasi tempuhnya tetap saya hitung dan saya cantumkan. Selamat menyaksikan. Jam 13.12, jam 1:12 ini rencana mau lanjut lagi naik karena biar nggak kesorean, karena estimasi kan sebenarnya kata Bang Jul tuh 1 jam, tapi anggaplah 2 jam, jadi perkiraan nanti jam 3 sampai, karena ini udah jam 1 lewat, tadi rencana sih jam 1 pas, tapi nggak apa-apa lah. Pos 2 nya kan tadi di situ masih kedengeran suara air sama orang-orangnya para pendaki. Langsung lanjut naik ke atas sini, mumpung udah beres semua, energi udah kecas lagi, jadi gas terus. Semangat, energi sudah dicas kembali. Gas. Setelah pos 2 ini, kondisi treknya mulai terlihat berbeda. Semakin banyak lumut dan jamur yang bisa dijumpai, serta tumbuhan kantong semar yang juga tampak semakin lebih banyak. Akar dan batang pohon yang menjadi obstacle atau halang rintang pada trek juga semakin banyak pula jumlahnya. Saya pikir-pikir sepertinya pendakian selepas pos 2 ini akan lebih banyak memakan tenaga. Tapi ya lihat saja nanti seperti apa. Yang penting tetap bisa berjalan dengan fokus hingga mencapai puncak. Nah, ini trek yang dari pos 2 menuju puncak, vegetasinya udah jauh lebih rapat dan lebih rimbun lagi, dan banyak banget lumut. Jadi kayak seperti hutan lumut ya. Kalau di Argopuro itu kan yang model-model kayak gini nih, ibaratnya pos hutan lumut lah. Sinar matahari yang masuk itu agak kurang dan jadi lebih lembab, makanya bisa ditumbuhin lumut. Cuman bedanya kalau yang di Argopuro kan nanjak atau turunnya itu nggak seberapa curam kayak gini. Ini lebih curam sih. Oke, lanjut lagi gas. Treknya semakin susah untuk dilewati, semakin banyak obstacle. Tutupan vegetasinya semakin rapat. Oh, ini lumut-lumutnya banyak banget. Berarti ini lembab banget. Jadi wajar lah kalau hujannya tinggi. Terus dekat garis khatulistiwa juga, intensitas mataharinya juga tinggi. Makanya itu banyak banget tumbuhan-tumbuhan kayak pohon-pohon besar ini tumbuh subur dan besar-besar. Nah, dari tumbuhan atau pepohonan yang tumbuh subur sampai besar-besar ini akhirnya semakin rapat lah daerah sini tutupannya. Akhirnya jadi lembab. Sinar matahari tinggi, curah hujan tinggi, kelembabannya tinggi. Nah, lumut merajalela. Jam 13.34, memang mataharinya nggak terlalu terik karena agak mendung. Cuman cukup melelahkan karena banyak banget obstacle-nya. Ditambah lagi nanjaknya juga masih cenderung curam, agak sadis kayak yang tadi. Ada pacet kun. Ini saya heran ya, kepacetnya nggak kerasa karena waktu pas mendaki Gunung Ranai di Natuna kapan hari itu, bulan September lalu, itu kan pas kena pacet kan gatal makanya pengen dicabut. Ini kalau di sini nggak kerasa ya pacetnya. Jadi nggak tahu ada pacet gigit apa enggak. Taunya kalau pas dilihat pakai mata aja. Kalau di sana kan di Gunung Ranai kan pokoknya kerasa gatal. Nah tuh pasti pacet tuh. Mungkin jenisnya atau spesiesnya beda kali. Gak apa-apa, hitung-hitung donor darah lah, berbagi. Habis makan tadi. Sedekah untuk pacet. Jam 13.48 lanjut lagi, start ke arah puncak. Pelan-pelan aja, karena kalau ngebut-ngebut lebih nguras energi. Itu sih. Yang penting langkahnya pasti, yakin. Melangkah dengan konstan, mantap. Kayak gini nih ya treknya. Semakin ke atas semakin rapat, semakin lembab. Waspada dengan hewan kecil penghisap darah.
Oh, ini tas karier. Ditinggal dari tadi, ini tas karier bapak-bapak yang duluan. Dia ninggal. Pak siapa namanya? Pak Jo. Ya. Dia tadi sempat turun lagi, nggak tahu. Katanya mau ngambil apa gitu, saya nggak kurang jelas. Ngambil apa? Oh, ngambil karier istrinya. Bantu istrinya lah dia berarti. Mantap sih. Memang seorang pria, suami sejati. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Di sini saya cukup sering melihat beragam tumbuhan unik seperti jenis kantong semar yang sebelumnya belum pernah saya jumpai, beberapa tanaman anggrek meskipun dalam kondisi layu, hingga sebuah tumbuhan langka yang merupakan flora endemik hutan Kalimantan, yaitu jamur mata sapi. Tapi yang jamur mata sapi ini saya hanya menebak-nebak saja ya. Dalam benak saya mungkin itu adalah jamur mata sapi yang masih berukuran kecil. Ya, kalau salah mohon maaf dan silakan dikoreksi saja. Yang benar ini tumbuhan apa ya? Oh, ini kayaknya nih jamur mata sapi bukan? Ada kantong semar juga, tapi saya kurang tahu ini spesiesnya apa, spesies kantong semar yang seperti apa. Ini akhirnya saya menuju puncak ditemani oleh salah satu rekan, namanya Bima. Namanya Bima, dia dari Sintang sendirian juga, mantap. Nah ini si Bima nih wujudnya dari Sintang. Nah, 300-an kilometer dari Bengkayang. Ini pertama kalinya dia ke Bengkayang dan pertama kalinya mendaki Gunung Bawang sendirian dari Sintang motoran. Gimana Bim? Lanjut gas lagi? Gas, mantap. Oke, ini lanjut lagi. Trek dari pos 2 menuju ke puncak ini juga terasa semakin lembab dan lebih basah. Maka dari itu hewan-hewan kecil seperti pacet tentu juga lebih banyak jumlahnya. Tidak hanya di Gunung Bawang, dimanapun mendaki dan menjelajah, jika melewati medan seperti ini, sebaiknya memang perlu waspada terhadap hewan kecil penghisap darah tersebut. Sebenarnya serangan pacet ini tidak mengancam keselamatan manusia. Hanya saja bagi sebagian orang, pacet yang hinggap di tubuh memang mengganggu. Jam 14.01, ini istirahat dulu paling 5 menit 10 menit terus tarik gas lagi sambil inspeksi yang di jari kaki. Ini pacetnya udah sebesar apa dia. Ini pacet yang tadi dia semakin gemoy-gemoy. Ada lagi yang tadi masih baru. Saya mau cek yang di jari kaki aja karena agak ganggu sih, agak gimana-gimana gitu rasanya, kenyal-kenyal, gemoy-gemoy kayak jelly. Copot dulu, ternyata memang ada bosku. Satu, ini pasti sini. Oh, darah ternyata, bukan pacetnya. Pacetnya kayaknya di dalam. Oh iya, ini nih pacetnya nih. Wih, mantap kali. Kita cari. Solusi agar tidak terkena serangan pacet adalah bisa dengan memakai baju lengan panjang dan celana panjang, serta memakai lotion anti nyamuk. Kalau saya jujur saja kurang nyaman trekking dengan celana panjang. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa jika diserang pacet. Jika jumlahnya masih tidak terlalu banyak, rasanya tidak terlalu mengganggu juga. Oke, 14.16. Lanjut trekking lagi aja. Dalam mungkin kayaknya nanti sampai jam 3 di puncak, tapi nggak apa-apa. Lanjut skuy. Let's go. Yuk. Belum lama jalan tadi, habis istirahat. Ini nemu space agak luas. Bisa dipakai untuk ngecamp di sebelum puncak. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya berangkat pagi, terus rencana mau ngecamp di puncak, tapi ternyata nggak nutut, bisa ngecamp di sini nih. Treknya masih kelihatan cukup jelas. Mungkin bakal naik ke punggungan lagi itu di arah yang sepunggungan sebelah ini. Karena depan tuh udah kelihatan kayak ada celah. Tapi mungkin nanti naik sampai sana. Pokoknya naik lah, terus nanti melipir nanjak sampai puncak sebelah sana. Oh, itu ada celah.
14.43. Jadi kayaknya bukan sampai di jam 3 tapi jam 4 lah kayaknya, nggak boleh jam 4. Jadi ini molor banget ngaret. Dan sekarang break dulu, ada celah. Di atas punggungan ini ada celah. Anginnya terasa banget dingin. Kena keringat anginnya nih. Jadi bisa buat recharge energi juga. Sambil hitung-hitung ngeringin baju sebentar lah, walaupun nggak bakal keringat-keringat. Udah 14.51, udah mau jam 3. Terlalu banyak break. Pokoknya kesorean karena udah denger suara geluduk juga. Kalau hujan di atas sih masih mending daripada hujan di jalur, tapi semoga aja nggak hujan lah, sampai turun nggak hujan. Ini lanjut gas, semoga bisa sampai puncak dengan selamat dan aman. Semakin gelap karena memang tutupan vegetasinya rapat, ditambah lagi di atas ini awannya awan hujan. Tapi semoga aja lewat aja atau mendung. Semoga ini cuma mendung. Karena saya masih memegang misi bisa segera sampai di puncak saat kondisi masih sepi, maka dari itu saya memutuskan untuk berjalan duluan saja dan semakin mempercepat langkah. Kali ini alasannya tidak hanya selain karena ingin mengambil space lebih awal untuk mendirikan shelter, tapi juga karena sepertinya akan turun hujan sore ini. Ya, sekedar prediksi saja, tapi bisa diamati dari kondisi langit yang awannya terlihat semakin tebal dan berwarna kelabu. Beberapa kali juga terdengar bunyi guntur dan hembusan angin yang mulai kencang disertai suhu yang turun cukup drastis. Ya, yang namanya menebak-nebak tidak mungkin benar 100% juga. Tetapi saat berpetualang kita juga bisa sambil belajar dengan mengamati atau memperhatikan tanda-tanda dan pola yang ada di sekitar kita. Awan hujan udah di atas. Semoga tidak hujan. Semangat! Gila coy, Gunung Bawang memang nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya mirip-mirip seperti di Gunung Ranai sih. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman, khususnya di teman-teman di Kalimantan Barat ya, itu kalau yang masih pemula, mungkin masih newbie, pendaki-pendaki yang baru-baru belajar, baru-baru nyoba atau baru menekuni, kayaknya untuk ke Gunung Bawang tuh kurang recommended. Karena ya mau recommended cuman benar-benar siapin fisik juga lah, terus barang-barang tuh kalau bisa ya sekalian lah pakai porter dari warga lokal. Karena kan setahu saya tadi itu ada guide-nya si Bang Jul sama Bang Franky. Cuman saya lupa nanya apakah ada jasa porter juga. Tapi kalau porter sih kayaknya pasti ada. Di setiap gunung itu pasti ada jasa porter. Entah itu memang dari guide-nya atau yang pasti sih dari warga lokalnya. Pakai porter aja kalau emang nggak kuat. Dan kalau emang mau bawa tas sendiri, itu ya siapin dulu fisiknya lah. Karena memang kurang recommended gunung-gunung kayak gini nih untuk pemula. Cuman kalau yang memang benar-benar mau nge-push dirinya sendiri, ya oke, silakan juga bawa temen. Istilahnya temennya harus yang saling support secara skill juga, mungkin dia udah sering naik gunung. Kalau kena trek yang agak susah, banyak obstacle-nya yang menanjak, terus susah dilewati, yang usah manjat akar pohon gitu, jalan aja perlahan-lahan, namun pasti langkahnya dijaga, tetap konstan, jangan buru-buru. Terus juga jangan ngoyo itu kayak ngebet gitu, ngotot, nggak usah, pelan-pelan aja, atur napas yang baik. Tapi yang pasti jangan lupa sebelum mendaki itu fisiknya itu harus benar-benar disiapin. Jangan cuman jogging itu atau lari memang bagus sih untuk melatih nafas. Jadi juga melatih ritme nafas ketika berjalan, karena kan saat lari atau saat jogging itu kita berlatih ngatur napas, pola napasnya itu dikeluarkan dihembuskan setiap berapa langkah, keluarnya itu berapa langkah kayak gitu. Dan untuk melatih jantung dan paru-paru juga ketika nanti mendaki. Kayak itulah intinya. Tapi ya itu tadi, jangan cuma lari doang, karena nggak cukup.
kan masih ada badan yang nopang tas karier, terus ada kaki yang harus nanjak melangkah, atau nanti pas turun kaki yang harus jadi tumpuan. Teman-teman juga harus weightlifting, jadi atau angkat beban, ngelatih kaki, ngelatih punggung, itu harus latihan rutin angkat beban, nambah power dan ketahanan fisik, itu harus angkat beban sih, gitu aja. Oke, ini udah jamnya 15.15, lanjut lagi. 15.16, waktunya lanjut lagi, nanjak lagi sampai ke puncak. Semangat terus, tanpa sambat, semangat tanpa sambat. Ini harus berobos akar pohon. Rekaman dihentikan dulu karena ini cukup menguras tenaga. Tadi habisnya ngelewatin tanjakan yang lumayan curam dan banyak akar pohon, harus beberapa kali memanjat akar pohon. Ini ternyata ada bonusan juga ya, lumayan juga lah. Nikmati bonus trek ini, trek yang cukup landai. Ya tetap nanjak, cuman nggak terlalu. Melewati akar pohon, bukan akar pohon, batang pohon. Aduh, agak repot nih. Oke, hentikan dulu dokumentasi. Fokus untuk berjalan dulu. Habis ngelewatin banyak halangan dan rintangan. 15.29. Di depan tuh kayaknya udah lost. Semoga aja itu puncaknya. Tuh. Trek yang saya lewati ini semakin lama semakin menguras tenaga karena semakin banyak rintangannya. Tidak jarang saya harus sedikit merunduk dan melangkahi batang serta akar pohon yang melintang di trek. Tetapi sedikit hembusan angin yang semakin sejuk ikut membantu menyeimbangkan panasnya suhu tubuh akibat aktivitas fisik yang semakin berat. Sehingga seolah-olah ada dorongan energi yang saya rasakan ketika berjalan. Oke, di depan tampak udah kebuka. Apakah ini mendekati puncak? Semoga iya. Wah, akhirnya 15.38 sampai juga di puncak Gunung Bawang. Sudah ada 2 orang duluan yang sampai nih. Dengan abang siapa? Andrianus. Kakak siapa? Kresen. Mantap, 2 orang ini memang tenaga badak. Padahal berangkatnya malam. Gokil. Kira sampai banyak. Cuman jauh jaraknya jauh.
Iya, cuman jaraknya itu jauh banget. 15.39, anggaplah 15.30, setengah 4. Start jam 1. Berarti 2,5 jam. Oke, ini nyari dulu tempat buat diriin shelter. Cari yang tanahnya agak lunak, karena bakal pasang flysheet. Wah, ini makin keras ternyata. Yang sana lebih lunak. Ya, sana aja lah. Oh, sini aja kali ya. Oh ya teman-teman, jujur saja saat merekam video ini ada sedikit ketegangan di dalam otak saya. Meskipun sudah sampai di puncak dalam kondisi sepi dan sudah mendirikan shelter, tapi sialnya saya sempat salah setting flysheet sedangkan kondisi sudah gerimis. Ya mau tidak mau shelter tetap harus segera berdiri bagaimanapun bentuk dan caranya sebelum hujannya mulai deras. Dan perekaman akan dilanjutkan di keesokan harinya ya, karena saya segera beristirahat, baterai HP mulai drop, ditambah hujan turun disertai angin kencang yang terus berlangsung hingga tengah malam. Oke, jam 10.16 ini udah mau turun, jadi turunnya dibagi per kelompok. Per kelompok tuh ada korlapnya masing-masing, jadi karena turunnya tuh nggak langsung, tapi sekalian mungutin sampah. Ini pas ya, jam 10.16 langsung turun, jadi nanti perkiraan sampai di bawah itu malam, entah jam berapa. Kemungkinan paling lama harusnya jam 7 malam. Tapi gak apa-apa, gas lanjut aja. Sap. Oke, udah mulai turun. Semoga bisa turun dengan selamat, sehat, dan utuh ke bawah dan bisa pulang ke tempat masing-masing dengan sehat pula. Sekian dulu cerita pendakian saya di Gunung Bawang kali ini dalam rangka ikut serta di event bersih gunung yang diadakan oleh Trashback Community. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan kalau kalian berkenan silahkan klik like, subscribe, dan jangan segan untuk komentar ya. Akhir kata, sampai jumpa di berbagai petualangan selanjutnya.